Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa dalam IDX Precision Closing, dan di awal bulan November seperti biasa BPS atau Badan Pusat Statistik akan merilis sejumlah data-data indikator ekonomi makro seperti inflasi, di mana BPS mencatat untuk Indonesia mengalami inflasi 1,66% pada Oktober 2022 mantuman. Dan kondisi ini membuat laju inflasi secara tahunan sudah menembus 5,71%, atau secara tahunan ini cenderung turun. Dan disampaikan juga oleh BPS bahwa inflasi tertinggi secara tahunan antara lain adalah disebabkan harga bensin, tarif angkutan dalam kota, beras, solar, dan juga tarif kendaraan online. Dan laju inflasi di sebagian besar kota dinilai mulai melemah. Kita ke informasi lainnya pemirsa, gelombang pemutusan kerja terus menghantui perekonomian global, di mana beberapa perusahaan skala dunia telah melakukan layoff karyawan di tahun ini akibat ketidakpastian ekonomi yang disebabkan perang Rusia dan juga Ukraina. Lantas pemirsa, kira-kira perusahaan besar mana saja yang sudah melakukan pemutusan atau pemecatan banyak pekerjanya pada tahun 2022 ini? Kami hadirkan kali ini informasinya dalam segmen IDX Entertainment. Halo semua, kembali dalam IDX Entertainment, segmen yang memberikan informasi ringan seputar ekonomi untuk Anda. Pemirsa, gelombang pemutusan hubungan kerja terus menghantui perekonomian global. Bahkan beberapa perusahaan skala dunia seperti Ford, Shopee, dan Netflix ikut termasuk dalam daftar perusahaan yang melakukan layoff karyawan pada tahun ini. Di mana maraknya gelombang PHK yang terjadi disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi global akibat perang Rusia dan Ukraina. Dan berikut daftar perusahaan yang melakukan PHK sepanjang tahun 2022. Perusahaan investasi Jepang SoftBank Group Corp telah melakukan PHK kepada 150 karyawan di unit Vision Fund dan SoftBank Group International setelah mengalami kerugian atas investasinya ke sektor teknologi. Keputusan ini juga sejalan dengan rencana manajemen untuk memotong biaya operasional di unit Vision Fund pasca kerugian hingga 50 miliar dolar Amerika selama semester 1 2022. Sementara itu, para analis memperkirakan keputusan PHK akan mempengaruhi sekitar 30% karyawan di unit Vision Fund dan SoftBank Group International, sekaligus memberikan tekanan lebih bagi karyawan yang berada di divisi investasi, keuangan, dan hukum. Shopee Thailand melakukan PHK terhadap 10% dari total karyawan di negara tersebut. Dilansir dari The Tiger, jumlah orang yang terkena PHK tercatat mencapai 100 orang sebagai langkah restrukturisasi perusahaan. Sementara itu, manajemen perusahaan teknologi multinasional Singapura ini menjelaskan langkah restrukturisasi dilakukan guna meningkatkan efisiensi operasional agar membuat perusahaan lebih gesit dan mampu mengembangkan pertumbuhan jangka panjang. Sebelumnya, pihak Shopee telah merestrukturisasi sejumlah bisnisnya di beberapa negara sepanjang tahun 2022. Hal tersebut dilakukan perusahaan untuk membuat perusahaan lebih mandiri dan mewujudkan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Perusahaan retail fashion asal Amerika Serikat Gap Inc. melakukan pemutusan hubungan kerja dengan 500 orang karyawannya di New York, San Francisco, dan seluruh Asia. Tidak hanya itu, pihak manajemen juga menutup lowongan kerja di kantor cabang wilayah tersebut. Dilansir oleh The Wall Street Journal, kebijakan PHK dimulai dalam beberapa hari terakhir dan berjumlah sekitar 5% dari sebanyak 8.700 karyawan atau sebanyak 435 orang. Bahkan akibat pengurangan jumlah pekerja, Gap melakukan penurunan pendapatan kuartal pertama dengan penjualan yang merosot pada salah satu merek andalannya, Old Navy. Perusahaan retail asal Amerika Serikat Bed Bath & Beyond akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 20% karyawan dan menutup sebanyak 150 toko pada tahun ini. Langkah tersebut dilakukan guna menyelamatkan perusahaan dari ambang kebangkrutan. Tidak hanya itu, pihak manajemen juga akan memangkas beberapa merek peralatan rumah tangga. Dilansir oleh CNN, manajemen Bed Bath & Beyond juga mendapatkan pembiayaan mencapai 500 juta dolar Amerika untuk menopang sektor keuangan yang tengah terguncang, di mana bisnis perusahaan tengah mengalami penurunan akibat gejolak inflasi dan dampak perang Rusia dan Ukraina.
Perusahaan smartphone asal Tiongkok, Xiaomi Corp, melakukan PHK terhadap 900 karyawan dikarenakan pendapatan perusahaan yang menjusut akibat perlambatan ekonomi di negeri tirai bambu. Di mana jumlah karyawan yang terkena PHK tersebut hampir 3% dari total tenaga kerja yang dimiliki oleh Xiaomi. Dilansir dari South China Morning Post, pendapatan Xiaomi tercatat mencapai 70,2 miliar yuan atau setara 151,43 triliun rupiah pada kuartal 2 2022. Di mana jumlah tersebut mengalami penurunan 20% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Layanan streaming online Netflix Inc. kembali melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 300 karyawan akibat pendapatan yang berkurang, di mana PHK tercatat sekitar 3% dari total keseluruhan 11.000 karyawan Netflix di Amerika Serikat. Sebelumnya, manajemen Netflix telah melakukan PHK terhadap 150 karyawan usai mengalami kerugian setelah kehilangan pelanggan dalam jumlah besar dalam beberapa bulan terakhir. Perusahaan teknologi raksasa Microsoft Corp melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 1.000 karyawan pada tahun ini. Kebijakan tersebut berdampak pada kurang dari 1% total pekerja yang tercatat memiliki sebanyak 221.000 orang pekerja. Selain itu, pihak manajemen juga akan terus berinvestasi dalam bisnis mereka dan mempekerjakan karyawan di area pertumbuhan utama pada tahun depan. Sebelumnya, pada Juli lalu, Microsoft sempat melakukan PHK terhadap sejumlah kecil karyawan setelah pembuat perangkat lunak memulai tahun fiskal 2023, imbas dari perubahan struktural. Meski demikian, jumlah karyawan yang di PHK kurang dari 1% dari total karyawan perusahaan software yang mencapai 181.000 per Juni 2021. Nah pemirsa, demikian Adex Teman kali ini. Semoga apa yang kami sajikan dapat menginspirasi Anda. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Berbagai sumber, Adex Channel.